Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa belajar kembali. Di kesempatan kita kali ini kita belajar bahasa Indonesia Bu Petik 3H subtema 3 dan 4 halaman 63 sampai 64 untuk subtema 3 dan untuk subtema 4 halaman 95 sampai 96. Subtema 3 yaitu tentang rambu lalu lintas. Gambar rambu-rambu lalu lintas atau traffic sign yang terpasang di sepanjang jalan bukan sekedar hiasan saja, tapi rambu-rambu tersebut memiliki peran penting bagi para pengguna jalan. Tanpa adanya rambu-rambu lalu lintas, mungkin saja pengguna jalan bisa tersesat atau bahkan berpotensi mengalami laka lantas. Nah, setiap gambar rambu lalu lintas pun mempunyai arti masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pengguna jalan yang baik, perlulah kita memahami arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan rambu-rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Berikut adalah beberapa contoh gambar rambu lalu lintas dan artinya. Ini adalah beberapa contoh rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan. Yang pertama yaitu arah panah yang seperti bengkong ke kiri. Ini artinya tikungan ke kiri. Nah, bawahnya itu adalah seperti garis atau sudut siku-siku ke atas arah kanan. Artinya tikungan tajam ke kanan. Nah, di sebelah atasnya seperti garis lengkung ke kanan, itu adalah tikungan ke kanan. Rambu lalu lintas yang selanjutnya seperti garis lengkung yang berkelok-kelok, itu adalah tikungan tajam ganda. Tikungan pertama ke kiri. Dan yang terakhir, gambar rambu lalu lintas berarti tikungan tajam ke kiri. Nah, contoh rambu lalu lintas yang selanjutnya adalah rambu peringatan. Rambu yang satu ini sering kita lihat di jalan-jalan jalur utama atau sering kita sebut dengan jalan raya ketika berada di perempatan atau pertigaan yang lalu lintasnya sangat padat. Fungsinya agar kendaraan bermotor, baik beroda 2 atau roda 4, menjadi lebih tertib dan mencegah kecelakaan. Nah, pada rambu ini artinya bergambar seperti lampu lalu lintas, berartikan rambu lampu pengatur lalu lintas. Nah, yang selanjutnya rambu yang hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Gambarnya orang yang sedang menyeberang atau berjalan
di zebra cross, artinya penyeberangan orang. Nah, yang terakhir itu adalah contoh gambar rambu lalu lintas. Ada orang memegang skrup, ini berarti ada pekerjaan di jalan. Biasanya kita sering menemukan rambu seperti ini atau tanda seperti ini pada perbaikan jalan untuk perbaikan saluran atau sanitasi air. Nah, yang selanjutnya adalah contoh gambar rambu larangan. Yang pertama yang bertuliskan stop berarti rambu dilarang jalan terus. Yang selanjutnya huruf P seperti dicoret berarti artinya dilarang parkir. Nah, yang selanjutnya huruf S dicoret artinya dilarang berhenti. Nah, yang berikutnya adalah beberapa contoh gambar rambu lalu lintas yang termasuk rambu perintah. Seperti tanda panah besar ke arah kiri, artinya wajib mengikuti ke arah kiri. Nah, yang di sampingnya berbalik dari yang sebelumnya, artinya wajib mengikuti ke arah kanan. Selanjutnya lagi, berarti wajib mengikuti ke arah yang ditunjuk. Paling bawah seperti bentuk lingkaran, hanya terdiri dari garis lengkung seperti siklus garis panah, berarti wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Sebelahnya seperti orang sedang berjalan, berarti wajib untuk pejalan kaki. Nah, yang selanjutnya gambar sepeda, artinya wajib untuk lalu lintas sepeda. Nah, yang selanjutnya merupakan contoh rambu petunjuk. Yang pertama yang bertuliskan Bekasi jika lurus dan ke arah kanan jika mau menuju ke kota Bogor. Ini hanya contoh ya, kalau di kota kita bisa jadi Surabaya dan Sidoarjo atau kota-kota di sekitar kota Surabaya. Ini berarti rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah. Nah, yang sebelahnya, jika lurus berarti ke kota, jika ke kanan berarti ke Pancoran, jika ke kiri ke Kebayoran Lama. Ini berarti rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah. Yang berikutnya, simbol dengan arah panah yang sedikit melengkung dan berkelok dengan tanda hitam. Berarti rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Yang bawah yang berwarna biru seperti garis melengkung berbentuk U terbalik. Ini merupakan rambu petunjuk tempat berbalik arah. Biasanya kita sering menyebutnya putar balik. Nah, yang sebelahnya ada gambar bus, merupakan tempat pemberhentian bus. Biasanya tanda rambu lalu lintas ini diletakkan pada halte-halte. Lanjut ke subtema 4. Kita akan belajar tentang arah mata angin, mengenal jenis arah mata angin dan cara menentukannya.
arah mata angin dapat disebut sebagai titik kompas. Arah mata angin berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui sebuah posisi ketika sedang melakukan perjalanan. Arah mata angin dapat membantu ketika sedang dalam sebuah perjalanan dan kehilangan arah. Titik arah mata angin digunakan dalam sistem putaran kompas, peta, dan sistem navigasi lainnya. Saat ini, arah mata angin menjadi dasar pembelajaran yang harus kita ketahui. Bahkan, arah mata angin sudah menjadi pembelajaran semenjak TK. Untuk kembali mengingatnya, simak penjelasan berikut ini tentang jenis dan cara menentukan arah mata angin. Jenis arah mata angin. Dalam materi kepramukaan, mata angin terbagi menjadi 4. Kalau di kita, pramuka itu Hizbulaton. 8, 16, hingga 32. Namun yang lebih umum dikenal hanya 8 arah mata angin. Pembagian 8 arah mata angin didasarkan pada cardinal points dan ordinal points. Cardinal points ditentukan dari arah sudut yang berkelipatan 90 derajat dan paling dasar, yakni utara, timur, selatan, barat. Utara 0 atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Sementara itu, untuk ordinal points atau arah pertengahan dapat dibedakan sebagai berikut: timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Untuk timur laut, 45 derajat antara timur dengan utara. Tenggara 135 derajat antara timur dengan selatan. Barat daya 225 derajat antara barat dan selatan. Barat laut 315 derajat antara utara dan barat. Delapan arah mata angin. Nah, penjelasan sebelumnya bisa disimbolkan dengan arah mata angin seperti ini. Garis lurus ke atas, utara, lurus ke bawah, selatan, lurus ke kanan, arah timur, lurus ke kiri, arah barat, sesuai perhitungan derajat. Ada barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Nah, cara menentukan arah mata angin. Dalam mitos yang beredar di masyarakat, untuk mengetahui arah mata angin dapat dilakukan melalui menghisap jari kemudian mengangkatnya ke atas. Namun, hal tersebut tidak akurat untuk mengukur dari mana arah mata angin berasal. Untuk itu, ada 2 cara yang dapat digunakan dalam menggunakan arah mata angin, yakni dengan menggunakan kompas dan menggunakan bayangan tongkat. Pertama, dengan menggunakan kompas. Caranya ialah dengan meletakkan kompas ke permukaan datar. Selain itu, tunggu sampai jarumnya tenang dan tidak bergerak lagi. Saat ini, teknologi telah berkembang. Kompas dapat mudah digunakan dalam berbagai jenis aplikasi mobile yang ada di smartphone. Cara kedua yakni dengan menggunakan bayangan tongkat. Syarat utama untuk melakukannya ialah kondisi cuaca yang mendukung, karena cara ini membutuhkan penyinaran matahari yang cukup. Hal yang harus dilakukan yaitu meletakkan tongkat pada saat matahari terbit hingga terbenam, karena di saat itu bayangan tongkat yang muncul akan menunjukkan arah dari timur hingga ke barat. Nah, itu semua yang bisa kita pelajari hari ini. Sekian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.